Salam Pancasila. Berjumpa lagi dengan Pak Yos dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 8. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kompetensi keterampilan menyajikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu menghargai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai karakter yang kita kembangkan di dalam materi ini ialah yang pertama, religius, yang kedua, percaya diri, yang ketiga, toleransi, yang keempat, gotong royong, dan yang kelima, tanggung jawab. Satu hal yang ingin saya tekankan di dalam materi ini adalah nilai toleransi, di mana dengan mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, kita dapat menumbuhkan rasa saling menghormati, saling menghargai terhadap sesama kita yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita masuk di materi inti, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Coba kalian perhatikan gambar ini. Apakah kalian masih ingat tentang kasus atau peristiwa yang terjadi pada gambar ini? Coba kalian perhatikan. Ya, berdasarkan gambar tersebut, kasus yang terjadi ialah kasus korupsi Bantuan Likuiditas Indonesia atau BLBI yang telah bergulir sejak lebih dari satu dasawarsa. Ini menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah ada di Indonesia. Hingga kini, kasus yang membelit sejumlah petinggi negara dan perusahaan besar masih belum menemui titik terang. Kita masuk di contoh kasus yang kedua. Coba perhatikan gambar di atas. Nah, masih ingatkah kalian tentang peristiwa gambar tersebut? Ya, oke. Gambar tersebut adalah peristiwa pemboman di 3 gereja di Surabaya. Aksi teror bom yang terjadi di 3 gereja di Surabaya pada Mei 2018 lalu. Ledakan bom tersebut merenggut korban jiwa hingga puluhan orang terluka. Bom bunuh diri tersebut diledakkan pada hari menjelang ibadah. Banyak pihak yang mengecam aksi yang melanggar nilai kemanusiaan tersebut. Berdasarkan contoh kasus yang baru saja kita lihat, globalisasi membawa dampak bagi perkembangan masyarakat, baik perkembangan yang positif maupun dampak negatif. Setiap komponen bangsa berkewajiban menghadapi berbagai tantangan, antara lain: 1. Konflik di suatu wilayah. 2. Lunturnya sikap cinta tanah air. Yang ketiga, korupsi. Dan yang keempat, terorisme yang mengakibatkan kekerasan dan mengancam kehidupan masyarakat. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Yang kedua, membatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Yang ketiga, memberikan arah, tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya mencapai tujuan bangsa. Yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah bangsa dan negara. Dan yang kelima, sarana pemersatu bangsa dan negara. Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Pancasila termuat nilai-nilai luhur yang harus kita wujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila sebagai jiwa rakyat Indonesia sungguh dapat dirasakan. Berikut kita masuk di nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Di sila yang pertama, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Seperti contoh pada gambar ini. Sila yang kedua, mengakui persamaan harkat dan martabat, persamaan hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, tidak melaksanakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Sebagai penutup, kesimpulan kita pada pertemuan ini, Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran, harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sebagai tugas kalian, sebagai seorang peserta didik, bagaimana cara Anda melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Cukup sekian dari Pak Yos. Salam Pancasila.